kependudukan gak imbang. Komposisi antara kursi dengan jumlah penduduk tidak imbang. Kebiasaannya, ini udah seperti jadi kebiasaan. Undang-undang atau regulasi itu diubah atau direvisi justru malah menjelang hari pelaksanaan pemilu. Kan yang jadi repot ini, Bang. Perubahan undang-undang, orang tuh hanya melihat berapa PT. Ya. Itu hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent kalau menurut saya. Ya. Idealnya itu ke depan seperti apa sih, Bang? Yang coba kita harapkan lah. Masyarakat tidak percaya. Kalau masyarakat tidak percaya, demonstrasi itu pasti jalan kan gitu. Iya. Dengan munculnya ya ketum yang baru ini ada baiknya juga sebenarnya bagi generasi muda. Saya percayalah dengan sifat bangsa kita ini, mereka dengan segi ketulusan dan ini ya ke depan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, aturan generasi senior bisa memberikan tadi kesempatan kepada generasi seperti kita untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast chitchatgersospol.id. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu luar biasa, senior Bang Mahadi Harahap dari Akademisi Universitas Nasional atau UNAS. Apa kabar Bang Mahadi? Alhamdulillah sehat bro. Sehat ya Bang? Cerah banget nih Bang Mahadi nih. Harus cerah kan, seperti demokrasi kita kan agak cerah kayaknya sekarang. Itu bukan cerah Bang, menyala itu menyala. Ya Bang, kita ngobrolin hari ini agak serius sebenarnya, tapi nanti dibuat fun aja. Sebenarnya ada dua isu Bang yang pengen aku tanya ke Bang Mahadi. Mungkin kita sebagai pembuka lah Bang. Ini kan kita tahu kan, kurang lebih hampir seminggu lah nih Bang. Seminggu ini ada, kalau tsunami sebenarnya nggak tsunami ya Bang. Sebenarnya ada satu intrik politik yang terjadi khususnya di Partai Golkar. Nah, beda senyum Bang Mahdi. Yang terjadi di Partai Golkar yang mana seminggu yang lalu Ketua Umum Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri. Tidak berselang lama proses pergantian Ketua Umum berjalan sangat cepat. Dan ini juga mengagetkan banyak orang tentunya ya Bang. Lalu 3 hari atau 2 hari yang lalu itu Ketua Umum Partai Golkar yang baru sudah terpilih secara resmi dan secara aklamasi Bang. Bahlil Lahadalia yang juga hari ini sebagai Menteri ESDM. Nah kalau menurut Bang Mahadi gimana sih, apa sebenarnya yang penglihatan Bang Mahadi yang terjadi pada Partai Golkar Bang? Kalau kita lihat ya dari yang terjadi ini sebenarnya, ini ya mau tidak mau ya, nampaknya sudah disetting dengan sangat rapi. Karena kenapa? Ini semua kan melihat tanggalan toh, tanggalan. Semua kan orang ini kan melihat agenda politik 2024 pasti melihat dengan tanggal, waktu, kegiatan. Nah, apa yang saya bilang kenapa ini sudah tersusun agak rapi ya settingannya? Karena memang mereka melihat tanggalan untuk pilkada. Oke, yang kurang lebih 2 bulan ya Bang? Iya, bukan selain 2 bulan, maksudnya pendaftaran. Oh iya. Nah, pendaftaran itu kan di akhir Agustus toh? 27 ya Bang? Sampai 29. Nah mereka menghitungnya rapi sekali. Kenapa harus mundur tanggal 10 ya kan, surat mundur 11 baru dibacakan. Munas sudah tanggal 20. Nah, menurut dari kami dari luar ya, nampaknya sudah tersetting rapi. Siapa yang menyeting? Wallahu alam. Ya kan? Yang kemarin datang pakai baju kuning enggak Bang? Bisa jadi bisa tidak ya kan. Kan itu aja. Karena selalu Golkar itu pasti seksi. Di setiap kepemimpinan Partai Golkar selalu terdepan lah. Melihat kadernya dengan doktrin kekaryaan, itu membuat hampir semua presiden lah ya ingin lah ya bekerja sama dengan Golkar. Nah, dan tokoh Golkar ini pintar-pintar toh. Nah, jadi siapapun pasti ingin berkoalisi dengan Golkar. Tapi kan Bang, yang menarik dalam proses ini ya Bang, kalau sama-sama kita cermati kan gitu. Pasca mundurnya Airlangga dan pasca terpilihnya Airlangga, khususnya baru sekitar ya penutupan Munas itu, yang mana pidatonya Pak Bahlil itu juga ada mention sejarah dia lah, yang mana
dia bilang kalau ya kemenangan ini adalah kemenangan yang dia terima atas kurang lebih atas bantuan pemerintah lah. Nah gimana Abang melihatnya, apakah ini memang sengaja disampaikan oleh Pak Bahlil selaku ketua umum terpilih atau memang ya upaya dia dan Partai Golkar untuk bisa riding lagi di pemerintahan baru? Kalau melihat ini ya pidato dari Ketum Bahlil nih, saya lihat sih dia itu berusaha bagaimana Golkar itu tetap bisa menjadi partner strategis pemerintahan, Mitra strategis, dan untuk mengademkan pasukan di bawah. Karena pasukan di bawah ini udah pasti. Ini ya kita coba dari luar ya, membaca bahwa kalau dari kader Golkar pasti mereka lebih nyaman di pemerintahan. Makanya disitulah keluar statement itu, membuat bahwasanya rekan-rekan tenang aja, kita tetap didukung presiden sekarang dan presiden yang akan datang. Kan begitu dia. Pasti kan begitu yang diinginkan kader-kader kan begitu aja. Berarti memang secara tidak langsung bahwa ya sebenarnya kalau kita melihat Golkar kan Bang, artinya polanya memang selalu, kalau kami mengistilahkannya di gersospol.id adalah penjaga pintu gerbang istana yang membuka pintu gerbang istana. Nah, berarti memang ini indikasi dan memang bahwa upaya dari Pak Bahlil selaku ketua umum untuk bisa menggaransi pemerintahan baru. Nah, ngomong-ngomong soal Munas, terus juga ini kan ada implikasi tadi Abang juga sempat mention bahwa ada di daerah, teman-teman di daerah itu khawatir. Kalau menurut Abang apakah ini akan mempengaruhi cukup signifikan Bang terhadap rekom-rekom? Kan kita tahu kan Bang, sebelum Bahlil terpilih selaku ketua umum kan Pak Erlangga juga sudah memberikan beberapa rekom di wilayah-wilayah. Apakah ini akan mempengaruhi nggak Bang kalau kacamata Abang melihatnya? Kalau menurut ini ya, menurut undang-undang itu kan harus dengan SK terakhir, Ketua DPP, umum DPP terakhir. Nah, dan itu pastinya ada deal. Ada deal, nah, antara ketum yang baru dengan yang lama atau kelompok yang baru dengan yang lama. Nah, terkait perubahan itu tidak ada ketutup kemungkinan, pasti ada. Berarti potensi perubahan ada, tinggal seberapa besarnya. Kalau kita baca yang pasti ngelihatnya kabupaten kota yang banyak. Tingkat 2 berarti. Tingkat 2 yang banyak. Tapi itu pun tidak bisa langsung. Karena ini semuanya kan terangkai dia. Terangkai bagaimana bisa menjaga stabilitas pasca pelantikan presiden baru. Makanya bacaan saya sebagai seorang akademisi, perubahan ada tapi tidak banyak di kabupaten kota. Tapi tetap mendahului untuk aspirasi dari bawah. Nah, ini kan aspirasi di bawah didengar dan pasti tingkat kemenangan Partai Golkar. Apalagi kita lihat kemarin pidato terakhir, ya kan, Golkar harus mentargetkan 60%. Nah, jadinya saya yakin tidak mungkin macam-macam. Untuk rekomendasi ini pasti kita mengerti lah. Berarti memang Bang, kalau kita ngomongin soal, sebenarnya kan target 60% itu kan target ketum sebelumnya juga kan Bang, yang disampaikan oleh Badan Ketua Pemenangan Pemilu yang waktu itu juga Bang Doli kan menyampaikan bahwa target Partai Golkar di pilkada 60%. Nah, kita bicara soal pilkada, ada beberapa wilayah belum ada seminggu bahkan Bang ketika Pak Bahlil terpilih sebagai ketua umum kan. Ya contohnya aja Banten kan gitu. Akhirnya Partai Golkar, DPP Partai Golkar merevisi rekomendasi untuk Banten. Apakah ini akan mungkin terjadi juga Bang untuk wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip ya strategis gitu? Apakah contoh misalnya di Jawa Barat, atau di Jawa Barat kan sudah rekomnya sudah ke Kang Deddy Mulyadi, kemudian juga Jawa Tengah mungkin secara resmi belum, tapi kemarin sempat ada isu akan mengusung Irjan Lutfi. Kemudian Jawa Timur ada Khofifah. Kemudian yang paling mungkin yang akan menjadi apa ya Bang? Menjadi tujuan orang, pertanyaan orang, apakah rekomendasi di Sumatera Utara akan berganti, yang awalnya kepada Bobi Nasution akan berganti kepada Ijek yang mana notabene adalah ketua DPD. Kira-kira Bang ngelihatnya gimana Bang? Kalau melihat itu ya, terkait ini yang rekomendasi, kita melihat bahwasannya bahwa
Kim plus, Kim lah, itu tetap berkomitmen di tingkat provinsi. Nah, sedangkan di tingkat kabupaten kota lebih tidak. Lebih cair ya, Bang? Lebih cair. Nah, kalau terkait pergantian di tingkat provinsi, kecil kemungkinan. Ya, Bang. Apalagi yang udah ini. Paling ya tinggal rebutan dikit lah. Kan tinggal beberapa daerah doang yang belum. Iya. Kalau berubah Sumatera Utara apa, saya rasa berat. Yang akan rame juga ya, Bang? Akan rame itu dia. Ya kan, membuat stabilitas goyah apa segala macam. Nah, yang memang yang paling seksi tinggal Jawa Barat. Menunggu wakil. Iya. Ya kan, kalau Jawa Tengah, kalau Banten itu ya kan mau tidak mau mengikut nanti. Oke. Ya kan, kalau ngelihat sekarang ya posisinya ya, kan belum pendaftaran nih. Apalagi kalau kita lihat juga ya Bang, belakangan ini juga Bu Airin kan yang notabene adalah kader Golkar juga sempat diisukan akan diusung oleh PDI Perjuangan kan gitu. Apakah ini akan menjadi sinyal-sinyal ya kita nggak tahu ya apakah Bu Airin yang akan meninggalkan Golkar atau Golkar yang akan memilih gabung dengan koalisi Banten Maju, Bang. Nah, ini sebenarnya bukan hanya Banten loh. Ya? Lampung loh kemarin. Oke. Nah, kan ketua harian Gerindra kan mention itu. Ya. Bahwa akan memberi tugas khusus kepada Pak Arinal Junaidi. Nah, itu bisa saja. Politik ini kan cair. Karena memang kalau di daerah ini masalah partai itu saya tidak menjustifikasi semuanya. Kadangkala elit provinsi memakai partai itu hanya kendaraan. Oke. Nah, kendaraan buat apa? Buat mereka maju. Oke. Jadi tidak ada tutup kemungkinan juga. Bu Airin pindah perahu. Itu nggak ada kemungkinan karena banyak sekali kita saksikan yang dulu itu pada pindah perahu semua. Buat apa? Buat maju aja. Ya kan? Dan sekarang kendaraan yang paling seksi pasca putusan MK ya tinggal PDIP. Iya benar. Karena kenapa? Karena PDIP suaranya besar dia. Iya. Artinya menyanggupi standar yang diberikan oleh MK ya. Iya. Yang paling seksi itu PDIP sekarang. Kita lihat tuh waktu kemarin kan 2 hari yang lalu Ketua Umum PDIP kan Bu Mega kan membacakan kan semuanya pada semangat semua. Nah balik lagi nih Bang ngomongin soal Golkar artinya kan tadi Abang juga udah bilang bahwa tingkat 2 akan banyak berubah. Ada perubahan lah. Kemungkinan akan ada perubahan. Nah gimana Bang Abang melihat apakah dengan adanya perubahan ini mungkin gak sih Bang 60% itu. Sementara kan kita tahu kan gitu Bang. Partai Golkar juga beberapa kesempatan menyampaikan mereka punya mekanisme sendiri dalam menentukan calon kan gitu. Apakah dengan perubahan ini ya mungkin punya strategi baru dalam mencapai angka 60% itu Bang, target? Kalau perubahan itu pasti mereka punya hitungan-hitungan lain. Karena kenapa? Karena yang namanya pilkada hitungannya tidak hanya tentang popularitas. Nah, ini ada hitungan-hitungan lain yang pasti Golkar pertimbangkan. Apalagi kan kemenangan Golkar ini kan juga menjadi momok bagi partai lain kan. Iya, betul Bang. Jadinya kan strategi kan harus bisa diganti. Di last minute tiba-tiba Golkar ganti pemain, berarti kan ada strategi lain yang untuk mereka pemenangan. Maksudnya apa? Dia pasti ngelihat atau membuat kesepakatan dengan Thomas Toga ataupun ini ya tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah tersebut. Dia melihat oh ternyata salah nih milih rekom ke sini. Nah, karena apa? Mereka juga baca rekomendasi dari PDIP. Iya. Nah, ini kan artinya petanya berubah ya, Bang? Ya, petanya pasti bisa berubah karena kan ini saya lihat hampir semua partai juga menunggu PDIP. Kemana langkahnya? Ini di beberapa daerah menunggu PDIP kemana nih? Kita ikut atau kita against. Kan gitu. Iya. Nah, rekomendasi Golkar tuh pasti juga membaca dari strategi lawan. Kalau PDIP ngajukan A, misalnya incumbent, Golkar ngelawan, kita mau ngajuin B nih. Wah ternyata hitung-hitungannya sulit nih. Berganti juga bisa ke A ini yang kadernya PDIP. Dengan apa? Mungkin ada kesepakatan wakilnya orang Golkar kan begitu bisa berbolak-balik.
Ya apalagi dengan justifikasi putusan MK itu ya Bang. Oke. Dinamika di daerah ini dengan adanya putusan MK itu membuat Partai Golkar harus Berpikir. bisa meramu strategi lagi Oke. untuk kemenangan di kabupaten kota. Kalau di provinsi agaknya sulit. Ya, karena sudah terkunci. Sudah terkunci oleh koalisi Indonesia Maju. Plus. Oke Bang. Nah, ini menarik nih Bang. Sebenarnya kan kalau kita bicara seminggu ini Bang, banyak banget isu yang pengen diulas lah kan. Coba kita ulas. Cuman yang paling menarik adalah yang menyita publik, sorotan publik adalah soal Golkar dan juga soal putusan MK nih Bang. Ini kan ya sama-sama lah kita mengamati bahwa kemarin itu kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, bahkan selebgram, terus juga public figure lain lah juga ikut menyuarakan keresahannya lah terhadap adanya campur tangan lah dalam tanda kutip untuk mengakali putusan MK itu. Nah, bagaimana Bang Mahadi melihat apakah memang yang dilakukan oleh kawan-kawan di balik DPR RI ini sudah sesuai belum atau memang ternyata ya ini ada orderan-orderan khusus nih Bang Mahadi? Aman Bang, ini aman. Enggak, kalau terkait ini ya politik seminggu terakhir itu saya lihat ya ada satu kata dari orang ya, kita secara gamblang melihat bagaimana wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Ini kita melihat ini secara gamblang kita melihat bahwa wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Nah, mewakili siapa? Mewakili pasti kelompok mereka masing-masing. Kepentingan kelompok. Karena kenapa? Karena yang namanya partai politik diciptakan atau dibentuk pasti mereka untuk membuat kaderisasi. Nah, pengkaderan itu pasti menjadikan anggotanya sesuatu. Nah, menempatkan di posisi-posisi kepala daerah atau legislatif. Nah, makanya mereka orderan sih pasti dari kepentingan partainya. Mereka tidak mau apa yang mereka udah canangkan ini kader-kader ini maju satu dengan adanya putusan MK dilawan oleh strategi dari partai lain. Kita melihat dari segi dari segi praktisnya mereka pasti mementingkan bagaimana kadernya bisa menang. Makanya balik itu bergerak untuk itu. Nggak ada yang lain. Pasti lebih banyak ke situ. Ya kan coba bayangin. Ya kan kita kan yang paling fair kan mengarah ke Jakarta kan? Nah, mereka kan maunya kan dari kader mereka dong. Dari Koalisi Indonesia Maju plus. Iya dong. Entah Rawon, entah Rakus apa singkatannya kita kan nggak tahu ini. Rido. Tapi yang jelas nggak mau dipanggil Kang lagi. Mau dipanggil Bang. Kan begitu. Jadinya kalau balik udah pasti. Kita bicara DPR itu pasti ada kepentingan dari lembaga mereka, yaitu partai politik mereka masing-masing. Tapi Bang, secara garis mungkin kan bagi sebagian orang melihat bahwa ini putusan MK ini hanya menguntungkan misalnya wilayah Jakarta. Tapi kalau kita buka lagi datanya Bang, mungkin kan kita juga riset kan Bang, ada 120 lebih potensi pilkada kota kosong kan Bang. Artinya dengan hadirnya putusan MK ini kan potensi itu akan berkurang dan semangat demokrasi kita itu ya tetap terjaga lah. Nah, kalau Abang sendiri melihat apakah dengan putusan MK ini KPU lah selaku penyelenggara akan diuntungkan nggak Bang? Dalam aspek penyelenggara lah. Kalau dari segi penyelenggara kita lihat ya, mereka maunya pasti aspek penyelenggara kan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa partisipasi meningkat. Itu dulu pasti udah pasti tuh melihat. Ini Indonesia ini kan anehnya kan gitu. Melihat demokrasi dari partisipasi. Karena partisipasi meningkat belum tentu nilai demokrasi meningkat. Padahal kan begitu kan. Dengan adanya banyak calon, sudah rumusan. Kalau banyak calon pasti partisipasi lebih meningkat. Berarti itu ini memang yang diharapkan juga ya Bang? Ya salah satu yang diharapkan lah. Kalau bisa kita bayangin sebenarnya terkait kota kosong, fenomena kota kosong. Itu juga merugikan semua partai. Kenapa tuh Bang? Ya karena kandidatnya kan belum tentu dari satu partai. Ya kan ada juga, mohon maaf ya, PDIP pun juga ada potensi
membeli semua partai kader Iya. PDIP Iya, di iya. daerah kan. Bukan hanya harus ini kan itu aja kan. Berarti memang secara filosofis ya Bang, maupun secara praktis, harusnya putusan MK ini menguntungkan semua partai kan Bang? Sebenarnya iya. Iya. Terus kenapa harus sampai balik kan gitu? Jadi jangan melihatnya jangan hanya pada kacamata Jakarta kan Iya. Bang? Melihatnya harus, ya ini semua partai khususnya yang di daerah-daerah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menghadirkan kader-kader terbaiknya untuk ikut berkontestasi. Oke. Terakhir Bang, ini ngomongin soal putusan MK juga. Kira-kira ya mungkin karena spotlightnya akan ke Jakarta. Kira-kira bagaimana Bang Mahadi melihat pilkada Jakarta ini Bang? Apakah ya ini kan udah ada independen, ini sudah ada koalisi Kim Plus dengan jagoannya Rawon. Ya Rawon lah atau Ridho lah Iya. ya. Nah ini kan tinggal menunggu PDI Perjuangan. Kira-kira Abang melihat apakah potensi 3 calon atau 2 calon? Dan bagaimana pertarungannya? Ini kan pilkada Jakarta kan selalu menjadi menarik kan Bang? Kalau udah ada putusan MK sudah pasti 3 calon. 3 calon ya Bang? Ya, kecuali Nah, aduan-aduan masyarakat untuk independen itu, KTP ya Bang? yang KTP itu Bawaslu eksekusi bahwasanya ini tidak sah, lain cerita. Oke. Tapi KPU sudah menerima kan Bang? Kalau KPU sudah, tapi kan putusan Bawaslu kan belum. Oke, iya. Kan enggak, kita kan pasti ada kalau nggak 160-an Iya. yang dicatut. Itu kan indikasinya bukan hanya buat pemilu loh. Tapi pidana ya Bang? Nah, bisa ke pidana. Tapi kalau soal itu nantilah kita tema yang lain. Ya kan? Nah, tapi kan ini kan kalau 3 calon Iya. nampak-nampaknya agak keras. Agak keras ya Bang? Ya, Tapi karena mungkin nggak isu agama apa atau nggak mungkin Bang? Possibility-nya kecil. kalau ngelihat kandidat kan sama-sama Islam semua, nggak Iya. bisa dibawa ke situ. Iya. Yang bisa itu antara isu suku. Oke, Nah, ras ya Bang? Ras. Etnisitas ya? Etnisitas itu Iya. itu yang tidak kita harapkan. Iya. Ya kan? Kalau isu suku kan udah nggak inilah. Kita kan udah statement kan Sumpah Pemuda toh. Iya. Nah, harus tetap visi misi, gagasan harus didahului lah. Oke. Ya kan? Nah, kalau soal mau berapa putaran, kalau mau seru mah 2 putaran. Oh iya, tapi itu memang regulasinya nggak berubah Bang? Harus Nggak tetap berubah. 50+1 ya? 50 khusus DKI tetap 50+1. Meskipun dia bukan lagi daerah khusus ibu Bukan, kota. tapi ada DKJ kan. Tetap- Daerah khusus Jakarta sekarang. Oke, artinya regulasinya tetap ya Bang? Tetap regulasinya tetap. Kan ada kemungkinan kalau 3 pasang walaupun sulit. Iya. Ya kan? Karena kan harus 50% per satu, kalau 3 kan sulit. Tapi kan ternyata Pilpres saja bisa. Iya. Kenapa Gubernur Jakarta nggak bisa? Iya, oke. Nah, ini tinggal kita melihat aja. Apa yang kita lihat? Gerindra bisa menang lagi apa enggak? Kan selama ini kan Gerindra kan menang terus nih. Historinya di Jakarta Di bagus Jakarta banget ya kan. Iya, Tinggal iya. kita lihat kemampuan mesin partai Gerindra melawan mesin partai Jadi- atau mesin inilah, kalau kita anggap Anies lah kan, tinggal lihat aja. Iya. Dan jangan salah, sejak zamannya Sutioso itu belum ada orang yang 2 periode loh Gubernur Iya. Jakarta. Belum ada back to back ya Bang? Nah, ini sangat seru sebenarnya. Ibarat kita menantikan ini kalau dalam sepak bola, menantikan inilah Mbappe bagaimana bermain bener apa enggak ya kan, ngelawan Barcelona ya kan, Iya. melawan Lamine Yamal kan itu aja. Ya, ini El Clasico-nya seperti apa nih Iya, Bang? El Clasico-nya kan pasti seru. Oke. Nah, masih banyak tacklingan pasti. Ya. Ya, per tanggal nanti akan rame. 27 ya Bang? 27 rame. Sebelum 27 aja Rame. sudah rame, apalagi nanti. Nah, tadi udah terakhir. Boleh diminum dulu Bang? Sebenarnya banyak yang pengen diobrolin sama Bang Mahadi ini. Tadi Abang udah mention Jakarta kan Bang, soal pilkada. Sebenarnya kita mau coba kulik soal putusan MK, cuman ya ini teman-teman di daerah juga masih melakukan aksi kan. Kita berdoa semoga aman-aman aja lah ya dari tindakan represif siapapun itu. Nah, selain Jakarta Bang, Abang melihat kira-kira wilayah mana lagi sih Bang yang mungkin menarik untuk kita ikuti Bang pilkadanya? Selain Jakarta, yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya di Jawa Tengah. Kan paling kuat Irjen Pol. Nah, Terus juga Kaisang udah. iya.
Iya kan? Iya. Kan tinggal diskusi wakil berarti kan? Kalau itu ada kan berarti kan MK kan udah gugur. MK udah keluar berarti potensi Kaisang maju gugur. Itu pasti seru. Iya. Kan Jawa Tengah pasti seru. Sama seru lagi di Pulau Sulawesi. Semuanya Bang. Sulawesi Selatan. Oke. Nah, itu pasti seru. Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan seru tuh. Itu ya kan? potensi 3 calon juga ya Bang? Masih 2. Ya, Andi Sulaiman sama Ramdan Pomanto lah namanya. Okay. Ya kan? Nah, tinggal Golkar. Iya. Apakah tetap mau atau enggak? Walaupun rekomendasi udah ke Andi Sudirman Sulaiman ya. Tapi B1 KWK kan belum. Iya. Apakah tetap itu ataukah ada deal politik khusus kan nggak tahu nih. Ya, padahal Sulawesi Selatan kader Golkar potensial banyak. Banyak betul. Dari dulu juga Golkar terus walaupun ada yang Nasdemnya. Iya. Ada Nasdemnya, ada Gerindranya gitu. Iya kan tetap Golkar. Nah, itu pasti seru Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Jawa Tengah ya Bang. Jawa Tengah sama sudah pasti Sumut. Oke. Rame nih barang. Bang Mahadi, kita sebagai orang Sumut nih. Ini mau episode khusus sama episode ini Bang. Pasti rame Sumut. Sama satu lagi lah ya, kalau di daerah itu yang juga rame itu pasti daerah Kalimantan. Oh, kabupaten kota Kalimantan ya Bang? Kalimantan Tengah? Timur ya? Ya, kalau Kalimantan Selatan rame tapi nggak begitu itulah. Yang biasanya rame itu Kalimantan Timur dan Tengah. Kalimantan Timur ya. Tambang. Bukan masalah tambang. Kalau Tengah itu dari zaman kapanpun, periode kemarin aja ada PSU Kalimantan Tengah. Sampai bakar-bakaran. Ini banyak yang nggak tahu kan? Iya. Bahkan pilkada pertama kali yang agak rusuh tuh, itu di kota Waringin bos. Iya. Waringin Barat atau Timur itu, yang ngebakar pertama kali kantor KPU mereka. Kota Waringin ya Bang? Kota Waringin. Baru adanya nih Jambi di daerah Bengkulu juga pernah ada kebakaran tuh. Yang pertama tuh kota Waringin, Jambi. Nah yang kita khawatirin ya, jangan sampai para kandidat ini harus dewasa lah, ya kan? Walaupun masa kampanye cuma 65 hari, kandidatnya harus dewasa, kandidat kepala daerah. Mereka ini kan tokoh, mereka ini kan harapan kita lah di daerah. Ya mereka harus jadi panduan lah, acuan bahwa kalah menang itu biasa dalam kontestasi. Dalam kontestasi itu biasa. Gak boleh mereka menghalalkan segala cara, ya kan? Walaupun mereka pernah berorganisasi, ya kan? Kan kalau organisasi kan kalau kalah kadang kalah lempar kursi, jangan begitu. Jangan, ini kan kita harus mulailah. Ya, memberi contoh ya. Memberi contoh. Ini kita ibarat kata nih udah dibangun oleh senior kita. Demokrasi ini udah bagus. Walaupun memang agak deg-degan mendekati pemilu pilkada. Deg-degan kenapa? Karena MK ini selalu buat aturan-aturan ya. Bukan hanya sekarang ataupun kemarin ataupun tahun yang lalu kan. Ya, MK juga pernah buat putusan yang bikin deg-degan. Apa itu? Bahwasannya KTP boleh langsung memilih. Itu 2009 tuh. Iya, itu juga chaos ya Bang. Itu juga begono begini gitu itu berapa hari sebelum pemilu. Iya. MK cuman bawa KTP aja. Bawa KTP aja 2009. Nah, maksudnya dengan gagasan-gagasan yang sudah ada, sudah rapi, MK juga sudah ada majelis etiknya, ya kan, ke depan hal yang sudah baik ini PR utamanya yaitu bagaimana undang-undang, regulasi ya Bang. Regulasi tentang politik. Kalau kita mau bangun omnibus law politik lebih bagus. Karena undang-undang partai politik itu sudah lama juga nggak direvisi. Iya. Ya kan, undang-undang partai politik, undang-undang pilkada, pemilu, 3 undang-undang ini aja digabung. Ya, jadi omnibus law undang-undang politik. Demokrasi lah kita buat, bukan politik lah, demokrasi lah. Omnibus law demokrasi karena pilar demokrasi kan partai politik salah satunya. Dan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu. Itu maksudnya ke depan kita nanti sama-sama lah ya. Para guru besar yang kemarin berjuang di jalanan toh, guru-guru besar ini kan dengan rasa ini mereka kan berjuang di jalanan. Padahal mereka ini kan pemikir-pemikir hebat. Harus sama-sama kita bangun regulasi politik karena memang kalau bukan dari guru besar ataupun akademisi nampaknya jangan dikasih semua juga sama
pemain-pemain politik oplosan ya kan. Jangan sampai masuk lah. Ini kan yang bahaya kan oplosan ini yang ini. Yang coba suka otak-atik ini ya Bang. Kita ini PR-nya banyak banget undang-undang pemilu. Terutama ini ya. Kita lihat dari dapil. Daerah pemilihan. Nggak imbang. Iya. Nggak imbangnya apa? Kependudukan nggak imbang. Komposisi antara kursi dengan jumlah penduduk tidak imbang. Tapi saya pernah dengar sih Bang, aku pernah dengar soal wacana distrik. Nah itu gimana Bang? Abang ngelihatnya seperti apa? Kalau distrik berat kita, ya, karena Bang? partai politik kita banyak. Iya. Kalau distrik kita berat, ini sistemnya udah bagus. Tinggal memang proporsionalitas saja yang dibangun. Dan semakin lama semakin sini kan kedewasaan masyarakat berpolitik kan makin oke lah. Bisa menerima, tidak mudah terprovokasi kan. Tapi Bang abang ngomongin soal undang-undang penyelenggaraan pemilu Bang. Kita ini yang juga otokritik dari aku ya Bang soal undang-undang penyelenggaraan pemilu. Kenapa Bang? Kebiasaannya ini udah seperti jadi kebiasaan. Undang-undang atau regulasi itu diubah atau direvisi justru malah menjelang hari pelaksanaan pemilu. Kan yang jadi repot ini Bang problemnya. Abang lihatnya seperti apa? Apakah kita ya itu aku sepakat yang Abang usulkan tadi. Kita perlu bangun satu regulasi yang baku khusus untuk penguatan demokrasi kita. Cuman apakah memang harus dekat-dekat? Apa gak bisa tuh masuk prolegnas gitu kan? Kalau masuk prolegnas kan kita enak Bang. Partai-partai kan juga senang. Sebenarnya udah masuk prolegnas, tapi tidak didahului. Karena gini, itu karena kesepakatan itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi kan partai politik selaku peserta kan juga harusnya diuntungkan Bang dari proses ini kan. Harusnya ya Bang. Harusnya. Enggak gini loh. Yang menjadi persoalan kalau perubahan undang-undang orang tuh hanya melihat berapa PT. Ya. Itu hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent kalau menurut saya. Ya. Mau parliamentary threshold, presidential threshold itu tidak terlalu urgent sebenarnya. Tapi malah aturan tuh dari bagaimana sistem perekrutan partai politik. Iya. Ya kan? Ini sering jadi masalah juga ya Bang. Nah perekrutan partai politik serta ini ada ide baru lagi. Bagaimana negara mencoba lah ya. Membangun agar partai politik tidak mudah dicawe-cawe. Kan ini kan kembali lagi kita ke yang kuning ini ya kan. Iya kan? Nah, coba itu kan ada regulasinya. Iya. Iya kan? Artinya kemandirian partai politik juga diatur dalam regulasi. Iyalah. Kan kita kan juga tidak ingin partai politik dalam 5 tahun bisa berganti ketua umum 2-3 kali kan lucu. Iya. Artinya membahayakan juga bagi proses kaderisasi sebetulnya hal-hal yang kayak gitu ya Bang. Nah, kira-kira Bang ngomongin soal regulasi kan Bang, ngomongin soal regulasi partai politik. Menurut Abang ya, idealnya itu ke depan seperti apa sih Bang yang coba kita harapkan lah. Ini kan kalau kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal penyelenggaraan pemilu, artinya aspek yang ada di dalamnya itu kan ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek budaya, yang mana ya pesta rakyat. Demokrasi itu, pemilu itu adalah pesta rakyat. Jadi memang seyogianya bahwa pemilu itu harus dikembalikan kepada rakyat. Kira-kira Abang melihatnya seperti apa? Idealnya memang ya ke depan ya. Kemajuan teknologi ada. Tapi kan trust. Ya. Trust terhadap penyelenggara. Trust terhadap penyelenggara pemilu ataupun pemerintah yang masih kurang. Nah, ini harus membangun trust dulu. Karena jangan sampai masyarakat tidak percaya. Kalau masyarakat tidak percaya, demonstrasi itu pasti jalan kan gitu. Yeah. Nah, kedepannya setiap individu lah ya. Maksudnya setiap orang tokoh ataupun ini bisa mengesampingkan egonya, ya kan pikir aja kita ini mau 1 abad, ya kan. Memang mereka yang senior ini kan belum tentu hidup selamanya. Kita yang generasi berikutnya, yang generasi milenial yang Gen ini, kan milenial tapi jangan nakal dan
ya kan? Karena bahaya milenial nakal dan ini. Iya, sering nanti terjadi. tersebar nanti. Iya, sering terjadi, Bang. Nah, maksudnya mereka harus inilah ngerti, kasih karpet lah kepada generasi muda. Ada baiknya memang dengan munculnya ya ketum yang baru ini, ada baiknya juga sebenarnya bagi generasi muda. Umur 47 tahun. Iya. Walaupun tidak termuda, masih ada Abang Anas Urbaningrum, ya kan, umur 40 awal kan, 41 ketua umum, jadi ketua umum. kan. Nah, bagus sebenarnya. Kedepannya sih kita bangsa ini harus bisa inilah ya. Apa maksudnya? Tongkat estafet itu sudah mulai memang. Walaupun rada-rada dipaksa ataupun tidak ya kan. Emang harus dipaksa sih, Bang. Proses politik kita memang harus kadang-kadang butuh pemaksaan, Bang. Masalah ini enggak oke. Muda oke, tapi kualitasnya ini. Jangan berprinsipnya gini aja. Jangan sampai kita itu ada namanya apa tuh kalau di peram itu? Apa, Bang? Kalau buah tiba-tiba langsung jadi di Oh ya, dimasukin ke dalam artinya tidak proses natural ya, Bang? Tidak, prosesnya tidak inilah, tidak karbitan. Jangan karbitan. Oke. Nah, kan kita lihat kan ya mau tidak mau ada beberapa proses yang karbitan. Iya. Nah, sebenarnya sih demokrasi ke depan saya tidak dalam upaya untuk mendukung ataupun tidak mendukung dinasti. Ini kan masalah dinasti lagi nih sebenarnya. Iya. Sebenarnya demokrasi ini bukan masalah dinasti atau tidak dinasti, tapi kemampuan. Ini yang kurang ini kemampuan. Karena apa? Karena sekali lagi di dalam partai politik rekrutmennya kurang. Iya. Ya kan tidak ada rekrutmen misalnya nih kalau lu mau maju kan tidak harus sistem survei sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Kan kita kan bisa mengkritik kenapa harus survei. Iya. Kan populer tapi nggak bisa kerja buat apa? Iya. Ya kan? Kan kalau lucu-lucuannya itu populer nggak bisa kerja Ukraina bos. Iya. Pelawak jadi presiden tapi berantem. Jangan bang, ada pelawak yang mau maju, Bang. Ya kan itu aja. Kalau ini sih saya percayalah dengan sifat bangsa kita ini, mereka dengan segi ketulusan dan ini ya ke depan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, aturan generasi senior bisa memberikan tadi kesempatan kepada generasi seperti kita untuk maju, tapi jangan juga mereka menghalangi orang-orang muda yang berkualitas. Malah aturan mendorong. Yang bahaya ini yang tidak berkualitas. Ya, dikasih tempat ya, Bang. Ya iya. Kan kasihan. Oh. Kalau kita lihatlah ketua-ketua BEM atau kan mereka berkualitas tapi kalau nggak punya isi tas kan nggak ada juga. Iya. Tetap perlu ya, Bang, kualitas dan isi tas ya, Bang. Kalau zaman sekarang ke depannya kalau bisa tidak. Ya. Ini kan kemarin dia mau tidak mau kita melihat 2024 kemarin ya, kita ibarat politik uang mau tidak mau kita akui masih ada. Masih ada ya, Bang. Masih jadi momok ya, Bang. Iya, waduh itu banyak hal lah yang membuat orang-orang yang berkualitas, bahkan orang-orang yang udah duduk 4 periode kalah tiba-tiba ya kan, gara-gara orang yang punya isi tas. Sekjen partai kalah. Kan banyak gitu. Partai senior kalah. yang banyak kelihatan lah. Iya. Yang sering muncul di TV ya kan, hampir setiap minggu ya kan, kalah di Jakarta. Jakarta loh bos. Iya. Betul. Tiap minggu dia muncul tuh. Oke. Mungkin itu aja kali ya, Bang, ngobrol kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama Bang Mahadi. Mungkin untuk isu yang lebih pinggir jurang ini. Kita senang kalau ngomong pinggir jurang sama Bang Mahadi ini. Oke, saksikan di episode berikutnya. Salam, sampai berjumpa di garsospol.id.